segala sesuatu. Ya, ini Ibrani pasal 9 ayat 26, Bang. Saya tampilkan datanya ya. Kita diskusi santai, Bang ya. Iya. Oke. Ini, dan hampir segala sesuatu, ini Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, itu sesuai yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini melalui surat Ibrani ini. Ya, saya putar dulu kameranya ya. Nah, jadi Bang Zuma, pertanyaan dari Bang Zuma tadi, ya kan, di mana sih di Perjanjian Lama, ya kan, bahwa benar darah itu adalah yang menghapus dosa. Oke, saya tunjuk ada datanya, tapi saya cari dulu bentar ya. Di Perjanjian Lama, inilah kalau dengan tiba-tiba itu artinya kita boleh potan jadi yang mencari data. Ya, itu ada di kitab Keluaran biasa, tapi pasalnya saya tidak hafal. Di Perjanjian Lama, darah itu penghapus dosa. Nah, ini ada di kitab Keluaran ya, kitab Keluaran pasal 24 ayat 8. Saya coba tampilkan ya. Keluaran pasal 24 ayat 8. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-8. Ini ya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman-Nya. Ya. Jadi di sini ya, dari Musa pun menggunakan darah anak domba itu untuk penghapusan dosa. Ya. Jelas ya? Ini ya. Untuk penghapusan dosa. Jadi di dalam kekristenan pun, karena darah penghapusan dosa
yang diajarkan oleh Nabi Musa ini sekali setahun, ya, sekali dalam setahun imam kepala itu, ya, menyembelih korban di atas mezbah itu, mencurahkan darah itu serta di sini ada dikatakan dipercik di situ, ya, darah itu. Dan sehingga itulah yang digunakan untuk penghapusan dosa. Nah, dan kalau kita kembali ke Ibrani tadi, itu menjelaskan bahwa darah Yesus juga yang sekali untuk selama-lamanya menjadi penghapus dosa bagi orang percaya. Dan itu Yesus pun menyampaikan ketika mengadakan perjamuan malam, ya, di Matius pasal 26, Matius pasal 26 ayat 28, ini kata Yesus, ya, sebab inilah darahku, Matius 26 ayat 28, ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, saya jawab pertanyaan dari Bang Zuma, di mana di perjanjian lama dinubuatkan bahwa darah Yesus itu atau Sang Mesias itu dijadikan sebagai korban. Ini ada di Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12 ini, ya. Ini, ya. Sebab itu aku akan membagi kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Ingat ya ini, ya, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, makanya kalau kita baca itu Bang Zuma, pernyataan Yesus pun di Yohanes pasal 10 ayat 14. Saya coba buka, sabar dulu Bang Zuma, saya nanti kasih kesempatan untuk artinya kasih kesempatan atau waktu yang sangat luas untuk Bang Zuma ditanggapi, ya. Tapi saya tunjukkan data dulu. Ini kata Tuhan Yesus sesuai dengan tadi di Yesaya pasal 53 ayat 12, ya. Ini kata Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib untuk memberikan nyawanya. Dan ingat Bang Zuma, nyawa itu pun di dalam perjanjian lama, nyawa itu adalah darah juga. Jadi ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, memberikan nyawanya itu untuk penghapusan dosa. Silakan Bang Zuma ditanggapi. Baik, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya di sini, ya, terkait dengan penjelasan saudara saya, Pendeta Devi. Saya ambil dari yang terakhir terkait dengan Yesaya 53 nomor 12. Tadi saudara membaca Yesaya 53 itu bahwasanya di situ ada pemberian. Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ini tidak pernah terjadi terhadap Yesus. Yesus tidak pernah kemudian mendapatkan orang-orang besar sebagai rampasan, memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Dalam Bible tidak ada satupun data menyatakan Yesus diberikan harta rampasan atau jarahan setelah ia keluar dari kubur dan seterusnya. Itu tidak cocok. Tapi hak sebagai seorang Kristen
untuk mencari data-data di dalam kitabnya orang Yahudi agar dicocok-cocokkan kemudian dengan konsep yang mereka inginkan. Itu gugur karena di situ Yesus selama hidup, baik sebelum masuk kubur, setelah naik kubur, tidak pernah kemudian Yesus itu menerima jarahan atau hasil rampasan. Kemudian terkait dengan kurban, saudara kita ini menunjukkan beberapa data di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu justru menjadikan adanya jurang pemisah antara ajaran Kristen dan ajaran Yahudi. Seperti yang ada dalam Al-Quranul Karim, Fasalli lirabbika wanhar, perintah untuk berkurban menggunakan hewan. Imamat 1 nomor 2, perintah memberikan kurban dengan hewan. Bahkan pola yang ada di dalam agama Yahudi, Anda boleh buka di Imamat 4 nomor 13, nomor 14. Orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan dosa secara keseluruhan, maksudnya seluruh orang Yahudi kompak melakukan dosa, maka cara penebusannya perintah Tuhan jelas di dalam Imamat 4 nomor 13 itu adalah Bang Zuma, izin dulu Bang Zuma. Iya. Untuk kalau kita mengutip ayat, Bang Zuma silakan tunjukkan datanya, Bang. Biar kita biar bagus hasil diskusi kita, Bang. Silakan, Bang. Lama kayaknya abangku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kan di TikTok kan di sini, kita bebas. Tadi saya udah sampaikan, saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Bang Zuma untuk menanggapi seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tadi kan pakai data kan, jadi saya harapkan Bang Zuma untuk pakai data juga. Jadi jangan dikutip-kutip tanpa ada datanya, kan begitu, Bang. Biar lebih jelas. Waduh. Ya. Lama itu, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Lama pun nggak apa-apa. Yang penting kita itu kan memberikan edukasi dan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar tertulis, benar-benar data yang valid dari ayat Alkitab. Nah inilah kalau diskusi kita nggak paham Bibelnya sendiri. Padahal sesudah nggak sih saya katakan Imamat 4, berarti ada di situ nomor 13 kan gitu. Imamat 4, karena saya tanggapi nanti Bang, makanya saya suruh Abang menunjukin data. Ya kalau saya tunjukkan data pun kan enggak ada bedanya, Bang. Ya, Imamat 4 pasal 4 ayat 13 dan 14. Oke, ayat 13 sampai 14. Oke. Nah, nanti Abang yang buka kan gitu. Oke. Saya pakai ini manual book soalnya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kurban hewan, kurban nih berbicara mengenai agama Islam, berbicara mengenai agama Yahudi, kurbannya itu selalu binatang. Orang-orang Israel secara keseluruhan melakukan kesalahan pun kurbannya adalah binatang. Bahkan ada satu hal yang menarik abangku. Nanti catat lagi nih, maaf. Karena saya akan membawa data banyak, tapi nggak bisa saya menunjukkan. Nah, nggak apa-apa, sebut aja. Saya catat di sini. Nanti saya nunjuki datanya itu. Oke. Jadi yang kedua adalah Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka memberikan kurban dari hewan ternak berupa domba, kambing, lembu, dan sapi. Kemudian di dalam Imamat 18 nomor 21, di situ Imamat 18 21. Imamat 18 nomor 21. Oke, silakan lanjut. Di situ dikatakan bahwasanya janganlah engkau mempersembahkan anak-anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri yang akan membinasakan orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3. Nomor 3, oke. Nah, jadi saudara, tidak ada kaidah di dalam pengajaran orang Yahudi mempersembahkan korban penebus salah atau dosa itu kepada pencipta langit dan bumi dengan mengorbankan darah manusia. Yesus mengajarkan korban hewan. Musa mengajarkan korban hewan. Hanya di Kristen yang menerima pola korban menggunakan manusia. Jadi bertentangan dengan ajaran yang ada sebelum ajaran Kristen ini muncul. Bahkan kalau Anda melihat di dalam literasi yang ada di dalam terjemahan kitab yang Anda gunakan ini, itu ada di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Jadi menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Elohim. Lalu dari mana dasarnya Kristen kemudian mempersembahkan korban atau memberikan korban dengan darah manusia? Sedangkan Yesus di Matius yang Anda sebutkan tadi, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud di situ adalah roti. Tapi Kristen memaknai, ya harus betul-betul mati di atas tiang salib. Jadi yang pertama, gugurnya pernyataan saudara terkait Yesaya 53 nomor 12 itu, di situ diberikan rampasan kuasa orang-orang yang berkuasa. Sementara Yesus tidak pernah kemudian menerima rampasan perang. Saya kira begitu sementara, silakan. Ya, oke. Pertama-tama saya tanggapi dulu seperti yang Abang Zuma sampaikan tadi, bahwa tidak benar apa yang saya kutip di Matius di Yesaya pasal 53 ayat yang 12. Oke ya. Jadi saya buktikan di situ bahwa nyawa yang dimaksud di sana merujuk kepada darah juga. Oke Bang Zuma, ya, saya buktikan dulu ini ya. Di mana di perjanjian lama ya, bahwa darah itu nyawa juga. Nah, di mana itu ntar saya buka dulu datanya. Itu karena udah sering saya perdebatkan ini, udah sering menjadi bahan topik pembahasan ya. Oke, ini ada di Imamat pasal yang ke 17 ayat Imamat 17 sampai Imamat pasal 17 ayat 14 sampai 15. Saya izin dulu Bang Zuma, saya putar kameranya dulu ya. Mana sih pulpen saya tadi di sini? Ya oke, saya tunjukkan aja ya. Ini Imamat pasal 17 ayat yang ke-14 ya. Aduh, mana pulpen saya tadi? Sabar dulu Bang Zuma, saya cari dulu pulpen saya. Udah, silakan. udah hilang pulpen saya di sini. Aduh, oh ini ada. Ini ada Bang. Bentar ya. Ya ini ya. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Ya, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Nah, jadi apa yang tertulis tadi Bang Zuma di Yesaya pasal 53, ada kata-kata memberikan nyawanya di situ, itu sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan di baik itu di Matius pasal 28 ayat yang ke 28 dan juga Yohanes tadi pasal 10 ayat 14 ayat 15 ya. Ayat 14 dan 15. Ini ya. Ini ya. Ini ada, ya kan ada kata, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi ini
tergenapi nanti di atas kayu salib ketika ada dua pemberontak yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan disitulah nanti ketika seorang prajurit ya menombak atau menikam lambung Yesus, dan disitulah keluar darahnya, dan disitulah dia mati. Oke, itu sesuai tadi Yohanes 10 ayat 14 bahwa Yesus memberikan nyawanya ya kepada domba-dombanya. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. Ya, ini. Nah, ini ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Dan jadi ini jelas bahwa Tuhan Yesus ini mencurahkan darahnya di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk penebus dosa. Itu ada di Matius pasal 26 tadi ayat 28. Oke, saya tanggapi tadi ayat-ayat yang Abang Zuma kutip, harus saya tanggapi ini agar jangan ada orang yang menyalahpahami apa yang disampaikan oleh Bang Zuma di sini, karena Bang Zuma seringkali itu mengutip ayat Alkitab dan mempelesetkan atau memutarbalikkan pengertiannya. Oke ya. Nah, kita mulai dari Imamat 4 ayat 13 sampai 14 tadi. Oke. Imamat Imamat 4 ayat yang ke-13 sampai 14. Oke. Jadi kita harus baca dulu perikopnya apa ini. Dulu perikopnya apa? Ya. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa. Langsung kita ke ayat yang ke-13. Oke. Ya. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka ayat 14, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Ya, lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Ini ayat ini sudah benar Bang Zuma. Oke, bahwa di agama Yahudi atau orang-orang Israel sana, bahwa darah anak domba atau darah anak sapi, anak lembu dijadikan sebagai penghapus dosa. Oke. Nah, jadi ini hanya berlaku untuk orang Israel atau untuk sementara saja, tetapi tidak kepada semua orang. Ya, tidak berlaku bagi non-Yahudi atau di luar dari Israel. Ya. Karena mereka inilah bangsa pilihan Tuhan. Inilah keistimewaan orang-orang Israel dari bangsa-bangsa lain. Oke. Nah, jadi untuk bangsa-bangsa lain, karena darah anak lembu atau darah anak domba ini tidak menjamin keselamatan di luar dari bangsa Yahudi, oleh karena itulah Yesus datang tadi. Ya, apa yang disampaikan di Matius pasal 28 ya, ayat yang pasal 26 ayat yang ke-28 itu, ini berlaku untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Jadi darah anak domba tadi itu khusus bagi orang Yahudi. Khusus bagi orang Yahudi, sedangkan darah Yesus di sini untuk semua orang. Oke, karena Tuhan itu Maha Kasih, Dia tidak membeda-bedakan kasihnya, dan Dia mau supaya semua orang itu peroleh keselamatan, peroleh hidup yang kekal melalui anaknya, yaitu yang bernama Yesus Kristus. Ya, makanya Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah. Bentar Bang Zuma ya. Ini ada di Yohanes 1 ayat 29. Ini. Ayat 29 ini, ya.
pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi secara jelas di sini bahwa darah Yesus yang disebut sebagai anak domba Allah berlaku untuk seluruh dunia, bukan hanya bagi orang Israel. Sedangkan darah anak domba tadi ya di Imamat pasal 4 di Imamat 4 ya ayat 13 sampai 14 itu hanya berlaku bagi orang Israel. Ya. Jadi oke, saya tanggapi tadi ketika Bang Zuma mengutip bahwa ada orang-orang yang memang mengorbankan anaknya kepada dewa Moloch dengan cara dibakar. Oke Bang Zuma ya. Saya tanggapi itu ya. Di mana tadi itu di Imamat pasal 20 ayat 3. Imamat pasal 20. Karena ini memang sudah sering Bang Zuma kutip ini, tapi di sini jelas-jelas bahwa Bang Zuma sudah gagal total ya untuk memahami ayat ini. Oke ya. Nah, ini. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ya ini ya. Jadi di mana nanti itu bahwa anak-anak yang mereka persembahkan kepada dewa Moloch itu akan dibakar, ya dibakar. Nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Di mana ayatnya itu ya? Coba kita baca di Imamat 18 ayat 21 ya. Imamat 18 ayat 21. Bentar ya. Ini janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Bentar ya. Di mana ini? Karena ini dijelaskan nanti bahwa mempersembahkan kepada dewa Moloch itu dibakar. Bentar Mas, saya cari dulu datanya ya. Bentar dulu ya, sabar dulu. Saya cari dulu datanya bahwa cara mempersembahkan anak kepada dewa Moloch itu dengan cara dibakar. Cara mempersembahkan oh iya, ini ada Imamat pasal, bentar ya, Imamat pasal 20 ayat 2. Bentar ya. Imamat pasal 20 ayat yang kedua. Imamat pasal 20 ayat yang kedua. Mana ini ya? Oh, ini ada di Yeremia pasal 32. Yeremia pasal 32 ayat 25. Nah, Yeremia pasal 30. Yeremia pasal 32
ayat 25. Nah, ini. Begini teman-teman, saya mengutip ayat itu artinya biar lebih jelas bagaimana cara ya orang-orang yang mempersembahkannya kepada dewa Moloch itu dengan cara dibakar. Ya, makanya saya pastikan ini ya. Namun Engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, berilah ladang itu dengan perak dan bilang saksi, padahal telah menjarakan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan itu kok beda ini ya? Gak ada kata dibakar di sini. Oh, ini ada, aduh. Ayat 35, salah ini, bentar lu ya. Yeremia pasal yang ke 32, ayat yang ke 35. Nah, ini. Nah. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Bin Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch, ya, sebagai korban dalam api. Ini ya, jelas ya. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Yang mau saya tanggapi di sini Bang Zuma, ya, ini cara orang-orang ya mempersembahkan anaknya kepada, baik itu kepada Baal dan juga kepada dewa Moloch, dengan cara dibakar. Oke ya, dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Jelas ya? Sedangkan ini korban bakaran ini dalam konteks Yahudi, hukum Musa, bukan dijadikan sebagai penghapus dosa, ya, tetapi yang dibakar kalau di agama Yahudi itu adalah lemaknya, itu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan itu bukan dijadikan sebagai penghapus dosa. Oke ya. Jadi sedangkan korban penghapus dosa kita udah baca tadi bahwa darah itu yang dicurahkan atau dipercik untuk penghapus dosa. Jadi tidak pernah dijadikan ya, disamakan ya, bagaimana cara Yesus mempersembahkan dirinya atau mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan cara disiksa, dengan cara disalibkan, dengan cara dikeluarkan darahnya. Beda ini kalau kepada dewa Moloch. Ya, cara mempersembahkan persembahan kepada dewa Moloch adalah dibakar. Oke? Jadi tidak pernah, artinya sudah gagal, sudah batal pernyataan dari Bang Zuma tadi menyamakan ya persembahan kepada dewa Moloch dengan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Oke? Nah, ini sudah kelamaan, tapi oke, saya akan disambung. Silakan Bang Zuma ditanggapi. Oke, baik. Jadi antara disalib dan dibakar, tapi korbannya sama-sama manusia. Kalau kita berbicara mengenai metode kurban, ada yang dibakar, ada yang disembelih. Itu metode yang digunakan oleh orang Yahudi. Keluaran 29, 14, mereka kurban dengan cara dibakar. Tidak pernah kita temukan di dalam pengajaran orang Yahudi, Pak, korban itu disembelih. Belum pernah ada, korban itu disalib. Belum pernah ada sapi disalib. Belum pernah ada kambing disalib oleh orang Yahudi. Jadi kalau dasar pijakan itu Anda jadikan sebagai rujukan, harusnya disalib. Enggak, dewa Moloch enggak minta disalibkan korbannya. Dewa Moloch ya hanya seperti itu. Persembahan yang dilakukan oleh penyembah Moloch itu ya dibakar. Orang Yahudi juga membakar,
yang aneh itu Kristen. Karena di situ dikatakan salib. Penebus salah itu disembelih atau dibakar, itu yang benar. Nah, oleh karena itulah mungkin karena itulah sehingga Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus juga disebut di situ sebagai korban sembelihan. Padahal Yesus itu tidak disembelih. Dalam bahasa Yunani disebut tuo. Tuo itu artinya dipenggal, disembelih. Padahal Yesus tidak disembelih. Dia niru-niru persembahan kurban orang Yahudi. Nah, untuk itulah kemudian mau lari kemanapun, yang pasti antara penyembah Dewa Molok dan penyembah Kristus itu sama-sama korbannya adalah manusia. Sedangkan titik berat daripada materi ini adalah orang Yahudi, orang Islam korbannya adalah hewan, binatang. Yang jadi permasalahan ketika saudara mengatakan di dalam Yeremia 32 nomor 35 tadi, bagaimana mereka mempersembahkan anak manusia laki perempuan, itu ternyata kejijikan bagi Tuhan. Dan itu juga saya sudah sampaikan tadi di awal, di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, berarti berarti penyaliban yang dilakukan oleh iblis yang kemudian diaplikasikan oleh orang Roma dan Yunani dan juga orang Yahudi, itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan ini, setelah sampai cerita itu, berita itu, kabar itu di meja gereja, kekejian bagi Tuhan dibalikkan menjadi keselamatan bagi orang-orang Kristen. Nah, di sini sudah sholat, saudaraku. Saya cuma minta kesimpulan aja. Apakah ada Tuhan menginginkan kurban manusia di perjanjian lama? Kalau ada tunjukkan, kalau tidak ada ya nggak usah kemana-mana. Saya rasa sudah cukup untuk bagi saya. Karena di sini juga lagi waktu ibadah. Saya cuma minta data di dalam kitabnya orang Yahudi. Elohim, Hashem, minta dan mengajarkan, mengorbankan manusia sebagai penebus dosa. Itu tertulis di mana? Karena yang ada di situ adalah binatang-binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Silakan, apakah ada atau tidak ada? Silakan. Iya. Saya mau sholat. Ya, Bang Zuma, sebenarnya saya sudah bacakan tadi ya, artinya bahwa di perjanjian lama sudah dinubuatkan bagaimana Yesus ini menjadi korban di atas kayu salib. Oh. Ya, jadi untuk apa itu? Kita ulang-ulangi lagi. Udah jelas usah, tadi ya. Gak usah diulang, ya. Bang. Kalau Yesaya 53 itu iya, itu kan Yesaya 53 ya udah jelas kan? Tadi ya. Ini udah jelas tadi kan. Di ayat 12, Yesaya 53 ayat 12 itu kan udah jelas di sini. Ya kan? Ini yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ya ke dalam maut, dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak. Jadi ini artinya ketika Yesus ya mati di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya sebagai penebus. Udah jelas di sini kan? Dan apalagi kalau kita kutip pun ya di Yesaya pasal 48 ya, ayat 48 ayat 17. Ini udah jelas di sini bahwa sebagai penebus ya, dan juga sebagai penyelamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Ya, mungkin Abang ngerti ini kan kata Tuhan ini adalah merujuk kepada nama tetragramaton yang huruf itu yaitu YHWH atau diganti dengan Adonai. Oke ya. Beginilah firman Tuhan, ya. Penebusmu yang Maha Kudus. Penebus itu adalah yang Maha Kudus itu Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi di dalam perjanjian lama pun ya, bahwa penebus itu selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ketika Tuhan ini datang ke dunia mengambil rupa manusia, ya, itulah Yesus tadi. Dan itulah yang menjadi korban di atas kayu salib. Oke Bang, sampai di situ aja tanggapan dari saya. Oke. Jadi kalau data ini yang Anda bawa itu dibantah di dalam kitabnya Yahudi di Ulangan 63 nomor 9, di situ dikatakan bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Yesus itu kan utusan.
Kemudian saudara, ini terakhir dari saya. Ya. Anda ataupun saya itu tidak akan pernah bisa menemukan di kitabnya orang Yahudi data Tuhan pencipta langit dan bumi minta kurban. Yesaya itu adalah cerita kisah tentang penderitaan orang-orang Israel. Anda boleh baca dalam Yesaya 1 nomor 1. Itu adalah mimpi daripada Yesaya bin Amos terkait dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di masa terakhir, di masa Hizkia. Jadi tidak ada cerita itu merujuk kepada Yesus. Tapi nggak apa-apa, itu hak Anda untuk menggunakan. Tapi ada hal yang menarik. Andai saja Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, maka imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi tidak akan membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak akan membuat tipu muslihat. Dan iblis tidak perlu turut serta merasuki Yudas untuk membunuh Yesus. Kenapa? Yesus dan orang-orang yang menyalibkan akan kompak. Kenapa? Karena mereka adalah pelaku-pelaku firman. Tapi sayangnya, di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu justru Yesus sebut sebagai anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin membunuh aku. Kalau Bapak menubuatkan Yesus itu untuk mati, berarti iblis yang dimaksud Yesus itu adalah Bapa Elohim. Nah, jadi satu hal yang perlu saudara pahami, Kristen harus mencari data-data di dalam kitabnya Yahudi untuk melegalkan kemudian penebusan dosa menggunakan darah manusia. Padahal kita sudah membaca tadi, Anda buka data, saya menyebut data. Tidak ada satupun kemudian dari pencipta langit dan bumi yang disebut Eloah Abraham, Eloah Ishak, yang Yakub, yang memberikan solusi kepada dunia untuk menebus dosa manusia pakai darah manusia, apalagi darahnya sendiri sebagai Tuhan yang turun ke bumi. Jadi ini saya rasa sudah cukup Pak Pendeta. Saya hargai materi Anda sangat luar biasa. Saya hanya menginginkan adanya data akurat karena bertentangan dengan firman Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu juga ketika Yesus ditanya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Ternyata Yesus mengatakan, jangan kamu membunuh. Nah itu, jadi tidak boleh membunuh. Saya kira begitu, saudara. Saya pamit, saya mau beribadah. Baik Bang Zuma, karena Abang buru-buru ini mau sholat juga. Saya tidak mau menghalangi itu. Siap. Tapi